Polemik seputar nasab Ba'alawi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sebagian orang mungkin mengira bahwa persoalan Habib dan Said mengemuka belakangan ini. Padahal jika kita merunut sejarah, masalah yang hampir sama sebenarnya pernah terjadi di Hindia Belanda antara tahun 1910-an hingga tahun 1930-an. Berawal ketika pada 17 Juli 1905, di Batavia berdiri organisasi Al-Jamiyat Al-Khairiyah yang lebih dikenal Jamiatul Khair. Organisasi ini dibentuk untuk mewadahi orang Arab atau keturunan Arab yang ada di Hindia Belanda. Di antara tokoh populernya bernama Ahmad Surkati, 1875 sampai 1943. Ia merupakan seorang ulama asal Sudan yang baru bergabung ke Jamiatul Khair pada Oktober tahun 1911. Belum lama bergabung, keberadaan Ahmad Surkati menimbulkan friksi di internal Jamiatul Khair. Sebagai seorang cendekiawan Muslim yang terpengaruh oleh gagasan reformis Muhammad Abduh 1849-1905, ia memiliki ide-ide tentang kesetaraan umat Islam. Dalam sebuah pertemuan anggota Jamiatul Khair di Solo tahun 1913, Ahmad Surkati berfatwa bahwa Islam memperjuangkan persamaan dan tidak mengakui kedudukan yang mendiskriminasikan berbagai kalangan hanya karena darah keturunan, harta, atau pangkat. The Liar Knower. Gerakan modern Islam di Indonesia 19 hingga 1942. 1991-87. Fatwa ini rupanya ditentang oleh orang-orang Arab dari kalangan Said. Ide-ide Ahmad Surkati dianggap dapat menjadi ancaman bagi mereka kaum Alawiyin yang kedudukannya lebih tinggi dibanding golongan lain dalam masyarakat Islam di Hindia Belanda, khususnya di Pulau Jawa. Pada masa Hindia Belanda, berdasarkan Undang-Undang tahun 1854, pemerintah kolonial membagi masyarakat menjadi 3 kelas secara hierarkis dan diskriminatif: orang Eropa, Europeanen, orang Timur Asing, Vreemde Oosterlingen, dan pribumi, Inlander. Dalam hierarki ini, orang-orang Arab termasuk kategori Timur Asing, yang kemudian dipetakan lagi antara orang-orang Arab Said dan orang-orang Arab non-Said. Ahmad Surkati salah satu dari yang non-Said atau bukan Ba'alawi. Atas apa yang diperjuangkannya, Ahmad Surkati kemudian dikucilkan di Jamiatul Khair. Sampai akhirnya pada 6 September 1914, ia mendirikan organisasi baru bernama Jamiatul Islam Wal Irsyad Al-Arabiyah, disingkat Al-Irsyad, yang baru 1 tahun kemudian, 11 Agustus 1915, mendapat legalitas dari pemerintah. Dalam hal keanggotaan, Al-Irsyad lebih inklusif. Baik Arab maupun non-Arab, termasuk orang pribumi, boleh bergabung di dalamnya. Kecuali, kelompok Said, tidak diterima di organisasi ini. Bahkan dalam Ed-Art Al-Irsyad tahun 1915 dituliskan bahwa seorang Said tidak boleh menjadi pengurus. Berawal dari sini, perselisihan semakin memanas. Dalam banyak literatur sering disebut konflik Alawi Irsyadi, yaitu antara para Said, yang mayoritas berafiliasi pada Jamiatul Khair dan Robitoh Alawiyah, dengan non-Said, yang sebagian besar berafiliasi pada Al-Irsyad. Banyak hal yang mereka pertentangkan. Persoalan takbil, misalnya. Takbil adalah tradisi yang berisi keharusan bagi non-Said untuk mencium tangan para Said. Al-Irsyad menuntut ini dihapuskan, sedangkan Jamiatul Khair kukuh ingin mempertahankan. Termasuk soal pernikahan. Jamiatul Khair melarang pernikahan seorang syarifah dengan orang non-Said. Sedangkan Ahmad Surkati, dalam Fatwa Solo 1913 membolehkan pernikahan seorang perempuan keturunan Said dengan non-Said, Taufik Abdullah, dan kawan-kawan. Muncul dan berkembangnya faham-faham keagamaan Islam di Indonesia, 2008, 71. Ada Pola Persoalan Jiler. Jamiatul Khair menuntut bahwa gelar Said, Syarif, atau Habib adalah gelar keistimewaan yang sakral dan bagian dari syariat Islam, serta hanya merekalah yang berhak menyandangnya.
Sementara Al-Irsyad mempunyai pandangan bahwa kata Sayyid dan sejenisnya hanyalah panggilan biasa, sama dengan kata Mister dalam bahasa Inggris, Meneer dalam bahasa Belanda, atau Monsieur dalam Perancis. Hub de Jonge, Sociocultural Essays. 2153. Lebih ekstrim dari itu, Al-Irsyad juga berpendapat bahwa semua keturunan Hasan dan Husain tidak dapat disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad, mengingat kebiasaan bangsa Arab sebagai penganut sistem patrilineal. Ditambah lagi, kalaupun benar mereka bisa disebut keturunan Nabi Muhammad, bagi Al-Irsyad tidak ada satupun aturan dalam Islam yang memberikan kedudukan istimewa kepada para keturunan Nabi Muhammad tersebut. Dalam sebuah tulisan berjudul Titel Sajid Jadi Orosan, 1932-78, Al-Irsyad mengkritik perlakuan para Sayyid terhadap masyarakat pribumi. Cobalah dengarkan di kampung-kampung, bagaimana anak-anak Ba'alawi itu yang masih kecil-kecil sudah pandai membesarkan diri kepada orang-orang kampung. Coba dengarkan bagaimana mereka dalam bermain-main dengan anak orang kampung menceritakan kesaktian mereka sebagai cucu Nabi, dan mengancam akan membacakan kulhu, sebab kalau dibacakan kulhu oleh cucu Nabi, orang akan menjadi pohon kelapa atau binatang atau apa saja yang diminta oleh cucu Nabi. Cobalah perhatikan, bagaimana di kampung-kampung anak-anak Tuan Said yang dianggap orang keramat, atau setengah keramat, pergi meminta uang kepada orang-orang kampung itu, yang hidup miskin dan sengsara. Mereka tidak berani menampik permintaan Tuan Said atau Tuan Saripah itu karena takut durhaka, kepada cucu Nabi. Lagi pula ada kepercayaan kalau memberi kepada orang keramat, ada berkatnya. Nanti dapat untung berlipat ganda dari pemberian itu. Sementara itu, dari pihak Jamiatul Khoir menyarankan kepada pemerintah kolonial untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang Al-Irsyad yang mereka tuduh sebagai penganut komunisme dan pengikut Bolshevik. Para Sayyid yang pada saat itu memiliki jaringan luas dari Hindia Belanda, Singapura, India, hingga Timur Tengah, Hadramaut, menggunakan koneksi ini untuk menghambat pergerakan anggota Al-Irsyad. Seorang Sayyid terkemuka bernama Ali bin Ahmad bin Syahab, 1870-1944, membujuk pemerintah kolonial Inggris di Singapura untuk menghadang perjalanan anggota Al-Irsyad yang berlayar hendak berziarah ke Hadramaut. Seorang tokoh pergerakan nasional asal Minangkabau, Haji Agus Salim, turut berkomentar terkait polemik ini, seraya membela Al-Irsyad. Dalam harian Mustika, diterbitkan oleh Percetakan Muslim Indonesia, di bawah pimpinan redaksi Haji Agus Salim, edisi 17 Juli 1931 berpendapat bahwa perselisihan antara Al-Irsyad dengan Ba'alawi adalah boleh diumpamakan sebagai peperangan antara aristokrasi dan demokrasi. Haluan yang dikemukakan oleh Al-Irsyad adalah yang cocok betul dengan Islam, kemauan natur dan perubahan zaman. Semangat demokrasi inilah yang menjadi satu di antara sebab-sebab yang terutama kenapa agama Islam menjadi banyak tersiar di seluruh dunia ini. Maka orang-orang yang menghalang-halangi roh dan semangat ini adalah orang-orang yang menghalangi kemajuan.